Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dapatkah kau memberiku satu arti, sedikit rasa yang bisa ku mengerti? Bukan sumpah atau janji, buktikanlah bila kau ada cinta, setulus hatimu bisa
Sudah berulang kali aku percaya, namun ternyata tak ada beda. Kau anggap mudah yang menurutku salah, hingga aku menyangka diri ini bagaikan tak berarti di matamu. Bila kau malam gelap, aku bintangmu, ku terangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu, kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Da-da-dam, da-da-da, da-da-dam, da-da-da, da-da-dam, da-da-da. Bila kau malam gelap, aku bintangmu, ku terangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu, kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Da-da-da, 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 da-da-da.
Akhirnya keluar juga suaranya ya. Tadi diputar musik aja, tuluslah padaku ya. Ya, kita harus tulus pada diri kita sendiri dan juga sama istri atau sama pacar ya. Oke, kan lebih selamat malam. Kalau tulusnya sama siapa? Sama duit. Soeharto tulus. Soeharto sama Bung Hatta, Soekarno ya. Oke. Kita hari Rabu kemana ya waktu itu ya? Saya kekenyangan daging. Absen. Sakit perut kan, Novi? Banyakan makan daging. Mencret. Enggak. Kekenyangan jadi nggak bisa napas. Ya susah itu. Susah. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom pendengar Radio Nongkrong bareng ya. Salam jumpa teman-teman semua. Terima kasih untuk yang selalu setia dan sudah subscribe kita di YouTube. Kalau yang mau nambah lagi subscribe lebih bagus lagi. Juga follow kita di Facebook ya. Semoga terhibur malam ini dan bisa melepas lelah dengan baik mendengarkan bincang-bincang kita dengan tamu kita sampai selesai nanti. Bersama Kasem milenial yang baik hati tidak sombong, rajin menabung, juragan ayam kampung, Kanovi Spiderman, jujur, setia, dan pengertian. Ya, oke. Malam ini kita akan berbincang dengan Mbak Heni Hardi ya. Sudah tergabung di WhatsApp grup kita. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Sam, Kak Novi, teman-teman semua. Halo. Kalau kebanyakan halo. Kalau kebanyakan halo jadi lama-lama halo Bandung. Halo Hongkong. Halo Hongkong dong. Ya, halo itu saya ada acara baru loh. Halo Jakarta, hello Hongkong. Nah, gitu. Di RRI bersama. Acak dong, acak. Bersama RRI. Kamu harus ini nih. Oke. Siap ya, Mbak Heni ya. Ya siap dong. Iya. Kabarnya sehat Mbak? Apa kabar? Alhamdulillah kabarnya sehat. Kita pernah ngobrol-ngobrol udah lama. Saya lupa kapan. Ya. Mbak Heni ini terakhir kita ngobrol waktu mau ke flower show. Oke. Ya. Sama tadi malam ya. Malam pribadi. Gitu loh, enggak gitu. Enggak, cuma sedikit Kasen. Saya cuma bertanya bahwa siap nggak gitu kan untuk hari ini. Udah itu aja. Ya, saya kan jujur orangnya. Ya jujur lah. Pendengar Radio Nongkrong. Pendengar Radio Nongkrong bareng, selamat malam semua. Kita akan senang-senang malam ini, berbahagia, mau ngapain juga pusing-pusing karena waktu itu ya sekarang sudah tanggal 22 Juni. 6 bulan ke depan kita akan menutup tahun 2024. 6 bulan yang lalu kita membuka tahun 2024 ya. Waktu nggak menunggu siapapun, dia pergi aja. Dia tidak berhenti untuk siapa-siapa. Kita mau jadi jenderal, mau jadi presiden, mau jadi apapun, dia tidak akan berhenti untuk kita. Kita kasih alasan macam-macam, waktu berlalu. Kita kasih mengeluh, nyesel, wah nasib gua begini begitu. Tetap waktu berlalu, ya. Waktu yang kita miliki ya ini sekarang ini kebersamaan kita, ya Kasem, Mbak Heni di jam 9:49. Ini waktu yang kita miliki. Besok kita nggak tahu, mungkin kita planning ya. Baik, sedikit profil tentang Mbak Heni. Mbak Heni ini di beberapa waktu lalu sudah pernah menceritakan tentang profilnya, adalah salah satu sering MC ya. Jika ada job untuk MC, jangan lupa untuk menghubungi Mbak Heni. Kemudian juga ini sih saya promosikan nih. Kemudian juga mentor kuliner yang stylish. Karena kalau masak itu kan biasanya berantakan. Nah ini Mbak Heni coba melihat angle yang berbeda. Ini keren ya.
Dan meskipun masak kita harus tetap cantik gitu loh, dan juga bisa jadi kan nggak harus, ya harus cantik lah, wanita kan harus cantik ya pasti. Masak pakai bibir merah nggak? Ya iya dong, harus itu. Aduh. Sensasi yang berbeda mungkin. Ya, itunya pakai seksi nggak gitu ya nggak? BH-nya kelihatan gitu. Ya jangan, itu Thailand punya itu kan. Kan gitu kalau konten-konten di Thailand kan gitu. Iya tuh. BH-nya kelihatan. Mbak Edi bicara mengenai konten tadi, itu konten YouTube atau yang Instagram atau apa Mbak? Kalau yang sering melihat untuk menjadi inspirasi atau apa? Oh, karena sekarang kalau dulu kan kita larinya kan ke YouTube. Tapi sekarang kan kebanyakan kan ke short video kan, dengan berkembangnya zaman kan orang-orang suka yang pendek. Jadi mungkin ya video reel atau Instagram atau TikTok mungkin seperti itu. Betul. Jadi lebih cepat mengikuti zaman. Iya, ini dia ya. Pendengar radio nongkrong bareng mengikuti zaman, kita ya mau tidak mau harus mengikuti zaman, dalam arti kita menonton, menyaksikan, kemudian juga ada pendengar kita yang rajin juga untuk memposting hal-hal yang bermanfaat di media manapun, sosial media manapun gitu ya, seperti di TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Ya, Mbak Heni dari Indonesia, dari daerah mana Mbak? Oke, aku akan menyapa teman-teman aku yang di Blitar tentunya ya. Halo kita semua, aku adalah orang Blitar. Mungkin di sini teman-teman dari Blitar boleh sapa-sapa. Saya Blitar, saya Novi. Oke. Banyak loh pendengar kita. Yuliana Sriati kalau nggak salah dari Blitar juga ya. Dan pokoknya banyak lah ya. Dulu banyak, zaman saya di sana itu dari Malang ya. Kemudian kantong-kantong dari Jawa Timur, Pasuruan, maksudnya kantong pekerja migran yang berangkat. Sekarang Kasem kalau kita ke Blitar kemana itu udah nggak ada orang muda lagi, sisanya ada orang muda banget masih sekolah ya. Tapi yang usia produktif sudah mulai berkurang, kosong. Entah mereka ke Jakarta, ke Medan, kota-kota besar lah, Surabaya, termasuk ke luar negeri ya. Ini salah satu hal yang seharusnya sih nggak terjadi ya. Susah cari kerja di Indonesia ini. Kalaupun dia lulusan S1 itu jurusan informasi teknologi, masih nganggur Kasem ya, dan Mbak Heni serta pendengar. Jadi tingkat pengangguran ini tinggi ya di Indonesia. Entah faktor apanya. Tapi itu satu kenyataan. Dan sebelum kita banyak ngobrol dengan Mbak Heni, selamat Dirgahayu untuk kota Jakarta. kita dari Blitar, kita langsung jalan-jalan langsung naik pesawat ke Jakarta, oke? Jadi Jakarta hari ini ulang tahun. Iya. Jadi kita dari Blitar, dari Hong Kong, tadi sudah disapa-sapa toh, dari Hong Kong kita langsung pesan tiket, naik pesawat ke Blitar, ngobrol-ngobrol sebentar tentang Blitar, kemudian pergi lagi ke Jakarta. Lanjut, Kak Novi. Iya, saya suka dengan theater of mind radio ini kan kita nggak kelihatan muka, jadi kita serahkan ke pendengar apa yang mereka bangun di kepalanya tentang keberadaan kita ini ya, dan apa yang kita mereka sampaikan. Juga merasakan kita naik pesawat dari Hong Kong ke Blitar ke Jakarta, terus kita balik lagi seperti yang Kak Sen tadi bilang, kemajuan teknologi ya, karena mungkin nongkrong bareng Kak Sam dulu kan belum ada juga, karena sekarang mengikuti teknologi mau nggak mau kan harus ada, betul nggak? Iya. Nah, harus itu memang satu komen yang oke ya, yang kita make sense ya, masuk akal, terutama untuk yang di luar negeri atau di luar Indonesia seperti itu ya. Jadi melalui
acara ini kita kalau nggak bisa bertransformasi lewat acara ini, pelan-pelan pasti bisa paling tidak terinspirasi ya. Tadi saya katakan ulang tahun Jakarta yang ke-497, udah tua banget nih Jakarta ya. Dan semakin hari semakin menua, semakin cantik, tapi semakin macet, Kasem ya. Pendengar nongkrong bareng juga ada. Mungkin alasannya mau dipindahkan ibu kotanya ke Kalimantan tuh ya, salah satu alasan. Nah, nanti kita akan sampai ke sana dalam konteks fokus obrolan kita malam ini adalah pendengar radio nongkrong bareng ya. Sudah mau jam 10 ini. Jam 10. Ada prestasi apa yang dicapai oleh tamu kita malam ini? Sejak keberadaannya di Hong Kong. Udah berapa tahun Mbak ini? 8 tahun. Baru ya? Iya, 8 tahun. Baru dibanding Mbak Mia Aipo. 30. Oke, prestasi apa ini yang mau diobrolin nih? Yo. Iya, sabar sebelum kita kalau buru-buru masuk ke main course ya makan itu kesolak. Harus ada appetizer. Appetizer cuci tangan dulu, ambil handuk. Terus ya pakai celemek dulu ya, pemanasan dulu. Mungkin ada musik live sebentar. Oke, lanjut Kak Sam. Ya, itu dinner time-nya untuk wedding party itu. Ini MC untuk wedding party nih, biasanya begitu ya. Lanjut. Saya dapat informasi dari Mbak Heni bahwa Hong Kong satu-satunya negara di dunia yang memberi kesempatan kepada pekerja migran Indonesia untuk berperan serta di hari memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum sampai ke sana, Mbak Heni, tolong diklarifikasi pernyataan atau statement saya tadi, Mbak. Oke. Jadi apa negara lain nggak gitu ya untuk PMI-nya ya, untuk TKW-nya, Mbak? Karena negara yang mengambil pekerja migran kan mungkin ada Taiwan, ada Arab di lain-lain, tapi hanya Hong Kong yang memberikan kesempatan dan membuka peluang untuk menjadi salah satu paskibra, yaitu Hong Kong. Oke. Paskibra ya? Iya. Iya. Jadi nanti 17 Agustus kita yang ke-79 ya. HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kenapa saya menanyakan hal ini? Karena FYI atau for your information ya, untuk sedikit informasi untuk pendengar, Mbak Heni ini salah satu yang lolos seleksi masuk ke 14 orang apa berapa orang mungkin nanti silakan 12 orang. Mungkin monggo diceritakan Mbak dari sejak seleksi pertama kemudian sampai seleksi kedua atau ada berapa kali seleksi sampai lolos. Pertama tepuk tangan dulu ya. biar nggak boring. Karena tahun ini kalau tahun kemarin dan tahun kemarin KJRI tidak merekrut karena mungkin ada COVID atau apa, tapi tahun 2024 ini KJRI Hong Kong memberikan kesempatan merekrut Capaskibra untuk tahun 2024 ini. Dan awalnya ada pendaftar kurang lebih 100 berapa gitu ya. Kemudian diseleksi menjadi 45 peserta. Setelah itu diseleksi menjadi 17 peserta. Setelah itu baru masuk final diseleksi menjadi 12 peserta. Dan seleksinya itu meliputi satu PBB, ya kan, pasti PBB, pengetahuan tentang bangsa. Terus yang ketiga tentang apa ya kemarin? Ya seperti kayak kesehatan mata, fisik ya. Fisik ya, betul. Satu tinggi badan,
Minimum itu harus 160 ya. Terus setelah itu ada tes wawancara. Jadi kita tuh ditanya tentang alasan kenapa merekrut Paskibra untuk tahun 2024 ini. PBB. PBB maksudnya apa, Mbak? Peraturan baris berbaris kita. Jadi kita memang benar-benar dites satu persatu untuk ya seperti jalan di tempat atau apa. Itu memang kita dites di situ. Oke. Bicara mengenai baris berbaris, Mbak Heni sebelumnya punya pengalaman atau bagaimana? Atau baru pertama? Kalau baris berbaris sejauh ini ya cuma sekedar mungkin waktu sekolah ngikutin jalan atau ngikutin upacara di sekolah sejauh ini itu. Tapi teman-teman lain selain aku juga merasa kayak gimana ya, luar biasa. Aku merasa ternyata teman-teman tuh mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang gimana ya, yang mereka pernah jadi paskibra waktu di Indonesia, waktu sekolahnya. Jadi menurutku aku masuk ke lingkungan circle baru ini kayak gimana ya, emang orang terpilih menurutku. Mereka emang pinter-pinter, anaknya juga paham toh. Banyak talentanya ya. Iya betul, banyak talentanya. Emang setelah kita masuk, kenapa kok dari 100 orang kok benar-benar yang disaring ini emang benar-benar bukan kayak asal nyaring. Kalau menurutku emang dari kan kita selain wawancara, selain BBB kan kita ada tes apa ya namanya, tes kepintaran tentang pengetahuan tentang Indonesia kan. Itu dilihat dari nilainya yang tertinggi itu emang benar-benar disaring. Oke. Wawasan tentang kebangsaan wawasan kebangsaan. Harus ngomong bingung aku Kak Novi. Dan setelah tes masuk itu nggak kayak semudah yang kita bayangin ya. Oh enak ya jadi paskibra bla bla. No, kita latihannya benar-benar, disiplinnya benar-benar ketat. Iya. Karena saya masih ingat ketika SMP, kemudian SMA. SMP saya sempat nyanyi Aubade di istana. Itu untuk nyanyi Aubade kan di luar pagar ya. Kita buka tenda, tapi menghadap ke panggung kehormatan. Di mana presidennya pada waktu itu Presiden Soeharto. Tahu lah umurnya berapa ya kalau zaman saya. Jangan Presiden Soeharto. Asal jangan zaman Presiden Soekarno Tapi nggak berapa lama terguling tuh Presiden Soeharto. Kenapa ketawa sih Mbak ini? Saya bilang Presiden Soeharto. Kayaknya kita seumuran. Ini nggak tahu malu ini tua-tua keladi nih. Jadi begini, kita kan lagi bicara mengenai seleksi. Jadi di mana seleksi itu begitu ketat ya. Baris berbaris kita tiap hari Senin paling tidak di kantor lagi. Di sekolah itu kan menghadap tiang bendera, ntar turunin bendera, ya menurunkan bendera. Nanti kita akan sampai ke sana juga. Tapi yang jelas tadi apa yang disampaikan, Waduh, ada interupsi. Ada iklan lewat. Ada iklan. Iya Pak. Iya. Kamu ini pertama kali ya dapat seleksi ini, Paskibra. Iya. Iya. Tahun ini aja. Kenapa tahun ini? Kenapa tidak tahun sebelum-sebelumnya? Oke, ini pertanyaan yang sangat baik dari Kak Sam. Oke, saya jawab ya Kak Sam. Karena kita mau tidak mau kita kan di sini ikut majikan kan. Kita kan bekerja kan. Jadi kita emang harus benar-benar menyesuaikan diri. Karena waktu tahun-tahun yang lalu aku jujur kayak nggak begitu interesting karena aku tuh jaga bayi. Jadi aku takut di saat nanti kan kita 17 Agustus kan kita kan nggak hari Minggu kan pasti kan random kan kita nggak tahu. Dan untuk tahun ini tepatnya jatuh pada hari Sabtu. Dan peraturannya kita kan harus gladi bersih dulu 1 hari sebelum upacara. Dan ini menjadi pertimbangan karena aku dulu anakku kan masih kecil nih, jadi mungkin aku masih
butuh ekstra kerja dan dulu kan belum begitu mencintai tentang dunia-dunia kayak kegiatan-kegiatan setiap minggu, dan mungkin karena tahun ini tuh kayak air mengalir gitu deh Kak Sam. Setelah kemarin kita ikut ke pemilu kemarin, ini juga salah satu volunteer, jadi circle-nya itu membawa. Iya, setelah itu Henny juga kemarin ke flower show, ya kan udah tahu nih tentang KJRI atau apa. Dan tahun ini saya diajak temen sih awalnya, ayo Henny kita coba. Dan oke, karena tahun ini anakku juga udah gede yang aku rawat, mungkin kalau tanggal 17 saya minta izin, diizinkan, jadi aku mencoba. Gitu sih. Oh, jadi kamu tanya dulu ya sebelum tanggal ininya ya? Aku nggak tanya, tapi aku melihat kondisi keadaan. Kayaknya sekarang anakku udah gede, kayaknya aku mungkin punya kesempatan untuk minta izin di hari 17 Agustus. Jadi aku tahu nih keadaanku kayaknya oke nih, makanya aku memberanikan diri untuk daftar. Baru setelah aku approve nih, udah keterima lolos nih, baru aku ngomong ke majikan. Bahwa kalau nggak dikasih? Kalau nggak dikasih kan kita waktu wawancara kita udah ditanya Kak San. Kita udah ditanya, bener-bener ditanya, ayo siapa nanti kalau punya masalah, kalau punya apa, jangan ambil risiko, karena Paskibra ini nggak bisa satu orang, kita emang bener-bener kekompakan itu emang harus. Seperti kayak mobil itu, sekali itu nanti kakinya hilang satu, kita sudah oleng loh. Kayak kita latihan aja nih beberapa minggu ini. Kalau kita semua latihan ada anak 12, kita cepet. Tapi kalau ada 3 anak yang tiba-tiba sakit atau apa, kita udah berantakan. Formasinya udah berantakan. Kekompakan nomor 1. Konsekuensinya di sini emang itu sih. Harus benar-benar dipikir. Materi tes apa yang paling berat Mbak Henny? Oh, waktu tes. Kalau waktu tes itu wawancara misalnya. Kalau wawancara tadi kan majikan nggak boleh. Itu ditanya juga. Iya, ditanya karena ditanya tentang mungkin visa kamu seperti apa, ya takutnya kalau kita nanti sudah mau habis atau mau cari perpindahan majikan atau apa kan repot juga. Ya toh kan merugikan temannya yang lain. Terus kalau masalah wawasan kebangsaan itu tadi. Jadi aku jujur, aku sebelum ikut Paskibra ini, aku juga nanya nih ke temanku yang udah pernah kira-kira tahun kemarin pertanyaannya apa. Aku bener-bener belajar loh. Oh iya. Dan nilaiku 100 loh. Dan nilaiku 100 loh. Karena sama. Di saya 110 kamu. 200 nih. Di antara anak 12 itu nilai 100 cuma aku sama temanku 1. Jadi emang benar-benar dari nilai itu emang benar-benar dilihat. Dan ini juga terbantu karena kemarin aku baru aja flower show itu kan tentang tarian-tarian kan. Dan itu juga masuk materi, masuk ke pertanyaan di Paskibra. Pas banget ya. Jadi masih nyambung sih. Salah satu kebetulan. Dan tes lagi selain baris berbaris kan pasti untuk ngetes vokal kita, suara kita waktu kita jadi danton. Kebetulan aku di Paskibra ini aku sebagai danton. Jadi siapa yang paling lantang nih? Danton, peleton, komandan, peleton. Komandan. Jadi dilihat suaranya siapa nih yang paling lantang, itu juga dites. Kamu yang jadi kepala pasukan nih, komandan pasukan. Iya, yang bengkok banter dewe. Berapa orang yang di bawah komandan pasukan? Ada 12. 12. Iya, 12. Oh, oke. 12, jadi untuk pasukan ada 9, untuk 3 pembawa bendera. Ayo nanti meliput dong Kak San, pasti dong. Iya, Wisma pasti. Ya, tanggal Agustus. Iya. Ya, Mbak Henny, apa namanya? Jadi sebagai PMI berarti harus minta izin dulu, ya. Dan iya pasti. Independence Day of Indonesia, gitu kan. Iya. Kalau latihan itu setiap hari Minggu,
Betul. Iya, Mbak ya. Iya, betul. Di jadwal jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Dijadwalkan 8:30 pet, nggak boleh telat ya, nggak boleh telat. Oke. Kita sudah harus sampai di Ocean Park MTR, dan dari situ kita nanti akan dijemput menuju ke Wisma Indonesia. Di dekat situ, di rumah Wisma Indonesia di Rumahnya Ocean Park Pak itu nggak Konjen. jauh. Iya, rumahnya Pak Konjen. Oke. 8:30 tet ya. 8:30 Nggak boleh tet. top ya. Nggak boleh Iya. tot, yes, nggak boleh Iya. tet, nggak boleh tot, harus tet. Kita sampai, kita harus buru-buru sarapan. Setelah sarapan jam 9 teng, kita harus mulai start latihan yang diawali pasti doa, pemanasan, lari keliling lapangan 5 kali. Wih. Kalau kita Sebentar, Pak. salah, Rumah kita Pak Konjen mana bisa Mbak. keliling lari? tahu Pak. Yang pertama apa tadi? Yang pertama Begitu kita nyampe? kasih sarapan. Sarapan, Oke, setelah sarapan kita briefing doa nih. briefing, doa ya. Oke, ya, doa dan setelah briefing itu ya. setelah itu kita ya pelemasan dulu nih, stretching, setelah itu kita lari keliling lapangan 5 kali, baru kita latihan. Keliling lapangan 5 kali. Iya, pemanasan. Warming up. Oke. Iya. Oke. Setelah keliling lapangan 5 kali lari-lari, itu kostumnya apa, Mbak? Dulu Olahraga aja. awal-awal kita diwajibkan kita harus memakai pakaian yang sopan, pakai training hitam. Kita kan sepakat nih pakai training hitam dengan kaos berwarna putih. Tapi sekarang karena udah beberapa minggu kita dipesankan seragam, jadi kita dapat seragam untuk latihan dari KJRI. Udah berapa lama, Mbak? Ini udah latihan kelima. Mulai tanggal 19 Mei kemarin. Tanggal 12 kita pengumuman, kita langsung pengukuran baju dan atribut yang lainnya. Tanggal 19 kita sudah mulai latihan sampai nanti hari H. Wow. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, selamat malam yang baru saja join, bergabung ya. Anda tengah mendengarkan Sople Wele-Wele, selamat malam. Jumani Ani sedang menonton, selamat malam. Sebaiknya Anda juga menggunakan telinga untuk mendengar. Karena kita kalau ditonton cuma kelihatan di sini ada seperti Queen. Queen kan pegang rose mawar. Jadi kita lagi berbincang pendengar Radio Nongkrong Bareng dengan Mbak Henny Hardia, seorang PMI yang terpilih. Itu namanya Hardia ya, karena seneng kali dengan hadiah, jadi Hardia. Amin ya Allah Kak Sam, amin ya Allah. Iya benar juga ya. Mungkin membawa rezeki ya. Ibu waktu itu sering dikasih hadiah. Jadi aku namakan anakku Hardia. Bukan Hardiah Kak Sam, nama saya tuh Henny Hardia Ningsih. Saking kepanjangan, jadi ini anggap aja nama panggung saya, Henny Hardia. Nama panggung ya. Oke, kita kembali ke obrolan tadi setelah latihan kelima ya. Yang besok latihan kelima, Mbak Henny. Besok ke-6. Setiap latihan isinya sama. Isi latihan tersebut, kegiatan latihan. Sebenarnya latihannya isinya sama, tapi kan perlu diulang sampai kita tuh hafal. Karena kita untuk menyesuaikan jalan di tempat aja itu emang kita butuh. Sebenarnya kalau yang dibutuhkan kan kekompakan. Dan di saat satu salah kita kan harus mengulang semua. Di saat satu salah kita kan harus dihukum semua. Ibaratnya seperti itu. Jadi kekompakan disiplin memang harus. Iya. Kita bangsa Indonesia ini patut berbangga ya. Kalau dilihat dari sisi keluar sedikit ya Pak, dari pembicaraan baris berbaris, bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini kan saktinya Pancasila ini, kalau dilihat dari suku dan lain sebagainya,
mungkin Mbak Eni jauh lebih tahu karena sudah pernah dites. Ada berapa suku, kemudian berapa bahasa, ya. Tapi kita nggak pernah ribut, ya, nggak pernah ada satu masalah, ya. Dan kita dipisah-pisahkan oleh laut, ya. Sampai nanti IKN ibu kota Nusantara akan pindah ke Kalimantan, di sana juga dengan budaya yang baru. Orang Jakarta apalagi nih, saya kalau kumpul itu Ambon, Batak, Aceh, Chinese, Manado, saya Jawa. Kumpul aja tuh, ya. Jadi kita betul-betul sebuah bangsa yang majemuk tapi dipersatukan luar biasa nih, ya. Multicultural, oleh Pancasila. Multicultural banget. Iya, seperti teman-teman Iya. Paskibra itu juga dari segala penjuru ada. Oh, oke. Iya. Mbak Suwarning Tias, selamat malam Mbak Suwarning Tias. Oke, kembali ke latihan, ya. Yang melatih siapa, Mbak? Yang melatih kita di bawah Ibu Polisi, Ibu Yulia. Ibu Yulia yang cantik itu. Iya. Oke. Iya. Selamat Dan malam di- Bu Yulia dan keluarga. Selamat Selamat malam mendengarkan. Ibu. Itu Dan dengerin ada terus. kakak dan ada kakak pembina diambil dari kakak yang tahun lalu bertugas. Purna, Oh, gimana? diambil dari kakak Purna. Oh, PMI. Iya, tahun-tahun kemarin kan juga teman-teman kita dari PMI juga, dari Paskibra. Jadi kakak Purna Paskibra. Jadi dari kakak Purna Mbak Heni. sekarang yang melatih kita. Iya Pak Sam. Apakah di antara banyak paskibra begitu ada nggak yang istilahnya outstanding award paskibra gitu? Maksudnya gimana? Yang luar biasa. Gimana? Ya, Gimana di maksudnya? antara kamu nih, misalnya di antara 7 atau 10 orang ini ada yang outstanding bener-bener hebat sekali gitu ya nggak? Di antaranya gitu. Gimana ya? Ini pertanyaan sensitif deh kayaknya. Waduh. Ya kalau ngomong yang benar-benar hebat ya pasti yang lebih-lebih muda. Tapi yang saya lihat semuanya ini nasionalismenya sangat tinggi Kak Sam. Kalau mereka nggak hebat, nasionalismenya nggak tinggi, mereka nggak bakal daftar. Ada kan yang daftar hanya pamer aja ya nggak, gue mau ini ya, keren kan pakai baju putih. Sebenarnya sih ada tapi nggak berani ngomong untuk malam ini. Orangnya. Iya. Jadi orangnya. Ada sih cerita sedikit, iya ada. Saya Tapi rasa pasti so ada far lah. So far sejauh ini yang terpilih sekarang yang sudah terpilih ini benar-benar memiliki nasionalisme yang luar biasa sih menurutku. Karena kita tidak hanya setiap minggu latihan loh. Kita setiap hari juga masih terus dipantau oleh kakak-kakak Purna untuk disiplin, untuk selalu mungkin kirim video tentang gerakan-gerakan kita yang mungkin kurang, kita benar-benar dipantau. Dan tidak hanya itu saja, menjadi Capaskibra tidak hanya mengibarkan bendera, tapi kita juga ya seperti diberi wejangan, karena kita tuh harus menjaga sikap, menjaga attitude, tidak hanya tentang gimana ngomong kita, tapi dari sosial media, jejak digital itu emang benar-benar kita dipantau. Tapi saya liatin paskibranya serem-serem lah. Apanya Pak Sam? Hah? Orangnya? Iya. Halo, Kak Sam. Pesertanya? Iya. Halo. Serem-serem maksudnya? Serius gitu mukanya. Serius. Nggak boleh nyengir. Ya. Harinya ya Kak Sam. Hah? Kita aja latihan kita latihan harus itu. Kita kan ada waktu untuk Nggak boleh nyengir gitu, nyengir. Boleh, kita harus senyum. Kita harus iya. Enggak gitu. Kita sesuai porsi Kak Sam. Iya. Jadi dari teman-teman tadi ada yang outstanding, luar biasa, ada yang biasa-biasa, tapi bagus secara disiplinnya, dan yang jelas dari semua yang luar ini, biasa. Semua luar biasa. Karena kalau mereka nggak memiliki itu pasti mereka nggak
Mereka akan keluar. Terpilih. Mereka Nggak kan kuat. nggak kuat. Mereka akan mengundurkan diri pasti. Oh. Ya. Karena militeristik ya. Iya, kita diberi kebebasan. Kalau kalian merasa nggak, dari awal kita ditanya, kalau kalian nggak sanggup dengan seperti ini, silakan keluar. Seperti itu. Iya, iya. Gitu ya. Tegas. Iya, tegas, kita sangat tegas sekali. Iya. Kalau nggak tegas, ya bangsa ini repot. Bangsa ini ya. Dan pendengar Radio Nongkrong Bareng. Karena kita membawa bendera pusaka itu kalau di istana itu kan yang menjahit Bu Fatmawati, istri betul ya, yang bendera pusakanya yang menjahit Ibu Fatma ketika kita mau mendeklarasikan buru-buru tuh, jadi paginya sebelum kemerdekaan. Mungkin sejarah itu lebih dimengerti oleh para peserta. Oke. Apalagi yang menarik Mbak di latihan-latihan ke depan ini yang akan dihadapi atau yang sudah berlalu yang kira-kira cerita sedikit tentang latihan. Mungkin kalau kita masuk ke dalam circle baru, tentunya kita kan pasti semua serba baru ya, butuh penyesuaian diri, apalagi kita dituntut untuk satu, yaitu kekompakan. Jadi kita membangun chemistry ini benar-benar kayak ya kalau awal kan nanti ya nggak enak, mau ditegur juga nggak enak, tapi kita dituntut. Tapi sejauh ini so far semakin kesini teman-teman kita semakin kompak, kita semakin kayak punya saudara baru. Oke, circle-nya ya. Iya, circle dan lingkaran ini menurut saya benar-benar sehat. Dalam arti mereka itu gimana ya? Ya itu tadi, karena kita paling tidak kita punya visi misi dan punya keinginan yang sama, jadi nggak sulit gitu loh. Nggak sulit untuk saat menyatukan tuh nggak sulit. Jadi nggak ada untuk saingan, tidak. Kalau kita udah umur 50 masih bisa ikut paskibra nggak ya? Masalahnya itu kita yang dikibarin bendera kan Sam. Kita umur 50 ikut paskibra ya. Di depan ada ambulans, satu ada ambulans. Kedua kita disiapin bendera kuning ya. Takut mati mendadak. Suruh lari 5 berapa? Cokoyaki ya lah, cokoyaki ya. Enggak, ini kita orang kemarin kan bulan lalu kita di Sabtu lalu kita siaran sama Mbak Hayu umur 39 udah stroke. Selamat malam Mbak Hayu. Saya sudah lihat berkah sekali, barokah ya. Alhamdulillah Mbak Hayu dapat bantuan dari PP2MI Pak Beni. Jadi dia bikin warung tuh di daerahnya sana. Apa sih Kediri ya, warungnya sih sederhana, simple, bukan soal simple, hasratnya. Jadi keinginannya, orang sakit stroke tuh bukan sembarangan ya, dia tumbang. Jadi ini kembali ke semangatnya tadi kan Sam ya. Aduh. Ya, Oke. Sorry. Saya sapa temanku dulu Kak. Iya. Monggo. Ini saya mau menyapa salah satu kakak pembina saya. Boleh deh kapan-kapan kita ngobrol bareng. Kita ngobrol dari peserta paskibra dan kakak pembinanya. Ini ada Bang Abe Misbahudin. Ini salah satu ketua gimana ya? Mungkin beliau yang lebih cocok untuk ngomong. Tapi ini salah satu kakak pembina kita. Ini katanya push up dulu boleh nggak katanya? Ini komen ini. Oh iya. Selamat malam Abe Misbahudin ya. Misbahudin Daeng. Oke, apa kabar Abe? Iya komen ini. Ya, Mbak Heni. Ya. Jadi dari latihan dengan para teman-teman yang sudah tahun lalu ya ikut di paskibra atau bagaimana Pak? Yang melatih? Iya, purna paskibra. Ada yang dari tahun-tahun yang sangat lalu sekali. Kalau dia masih available di Hong Kong, kan tergabung di purna. Dan mungkin kayak setelah aku ini tahun ini aku tugas nih. Dan untuk tahun depan kalau ada perekrutan kembali kan berarti saya menjadi purna nih. Oke. Pada hari H-nya Mbak sudah membayangkan nggak apa yang akan dilakukan?
ada general gladi kotor, gladi bersih dan lain sebagainya. Sebelum sampai ke sana, besok latihannya sama seperti itu atau apalagi yang lebih detail, Mbak, lebih mendalam? Mungkin dari cara megang bendera, cara mengikatnya. Iya. Kalau ke latihan pertama kita pasti pemanasan dulu kan, pengenalan dulu, latihan ngelemesin otot ini dulu, ya kan? Kalau latihan pertama, apalagi untuk teman-teman yang jarang olahraga, pasti akan terasa sangat kaget. Pasti akan jarum semua atau bla 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 bla, ya kan? Tapi sejauh ini semakin kesini ya kayak ada tingkatan ini untuk latihan kelima ini sudah menemukan kekompakan, udah menemukan formasi yang benar, ya toh? Kan kita kan harus melihat tempat sama gerakan sama maksudnya banyak sekali lah yang harus kita pelajarin. Untuk latihan minggu ini mungkin lebih kekompakan lagi deh. Kekompakan yang lebih diasah ya. Kekompakan terus senyum. Kita kan kadang saking tegangnya kan lupa senyum nih. Mungkin aku mau cerita sedikit ya kekhawatiran saya. Kekhawatiran saya teman-teman. Ya karena kita kan sedikit banyak kayaknya mustahil ya kalau kita nggak punya pressure atau tekanan. Sebenarnya tekanan dan ketakutan tuh kalau saya pribadi tuh lebih ke takut kalau hari H kita nggak sehat. Itu sih. Karena ya kan kita udah latihan begitu banyak kali, kita udah mempersiapkan, tapi kalau di hari H aja kita tiba-tiba sakit kan sayang banget kan. Jadi kekhawatiran dan ketakutan kita dari awal latihan, apalagi sekarang Hong Kong cuacanya kan sangat luar biasa kan. Kadang panas, kadang ini, kadang itu. Nggak jarang ada beberapa teman mungkin yang habis latihan kita jatuh sakit mungkin karena belum bisa kan kita kan setelah latihan kan kita basah tubuh kan basah, keringet basah nih. Kalau kita nggak bawa ganti baju, kita langsung masuk ke MTR ada AC kan kita mudah sakit. Dan dengan paskibra ini, Heni tentunya aku sendiri minum vitamin. Dulu yang suka begadang dari jam 1, jam 2, sekarang aku mau nggak mau harus tidur jam 10 harus HP mati. Ini emang bener-bener yang dulu suka makan gorengan atau apa, karena sekarang kita harus jadi danton, kita harus bener-bener jaga makanan. Yang dulunya tiap pagi mungkin Heni jarang olahraga, sekarang mau nggak mau kita harus kuat nih, paling nggak 50 kali nih, karena ototnya biar nggak sakit. Jadi nggak hanya melulu tentang hari yang mungkin yang dilihat teman-teman, oh enak ya pas kibra waktu hari H pakai baju putih bla bla. Tapi di balik itu kan kita ada nih, mungkin bagi teman-teman yang tiba-tiba sama majikannya nggak boleh libur atau apa, kita nyempet-nyempetin lah, kita kasih libur lah. Mungkin teman-teman yang nggak bisa izin di hari tanggal 16-17 meskipun nanti akan dikasih izin dari KJRI, tapi kan mungkin mengorbankan, ya udahlah aku tanggal merah kemarin nggak libur, tak ambil aja tanggal 17. Jadi ini adalah ya itu dari hati yang kecil. Kenapa ya kenapa ya latihannya harus lari-lari ya? Saya pikir pembinaan fisik aja sih Kasen. Iya, itu kan cuma hit gitu. Oke deh, itu nggak gampang ya. Ayo ikut Heni, ayo sekali ya. Enggak, itu kan cuma gerak kiri kanan ya. Itu kan kalau kiri kanan nggak masalah, cuma jalan di tempatnya itu. Kan nggak disuruh lari-larian di lapangan. Kak Sen bisa aja bercanda. Lah iya. Apa urusannya dengan lari-lari gitu ya? Kenapa latihannya harus lari-lari? Stretching. Kalau stretching perlu, itu kan cuma baris. Ya nggak? Gerak kiri katanya. Kalau di Hong Kong, ke kanan katanya kan tangannya. Kan lapangannya kan nggak lebar kayak di Indonesia, apa itu stadiumnya gede. Di Hong Kong kan kecil, jadi maju jalannya mungkin hanya beberapa langkah. Kayak sepele nih ya. Tapi yang lebih banyak gerakan yaitu untuk jalan di tempat, untuk menyamakan itu formasi atau apa. Itu tadi kekompakan tadi. Yang satu kompak, yang satu bisa, yang satu enggak. Yang satu kakinya turun, yang satu kakinya masih naik. Salah lagi, ngulang lagi, ya itu. Sinkronisasi ya.
lutut itu naik sampai ke atas ya, Mbak ya? Nggak boleh Rata-rata kayak air, orang males ya? rata-rata air. Nggak boleh, harus ada tenaganya. Rata-rata air. Ya, jadi lebih ke ini kan, Sam. Jadi kenapa harus lari-lari? Lari-lari kan jauh lebih berat daripada barisnya sendiri. Ketika dari yang berat ke ringan itu dia sudah sudah panas badannya dan fisiknya. Mereka lebih ngerti lah yang melatih itu ya. Bagaimana keadaan fisik seorang tadi yang disinggung sama Mbak Heni, orang yang jarang olahraga dan lain sebagainya, dan seperti itu ya Mbak Heni ya. Jadi itu masalah fisik, masalah mental Mbak ya. Fisik, mental, psikologis, knowledge, ilmu. Dan kita sebelum masuk emang kita ditanya, waktu wawancara tuh ditanya, kalian itu tergabung di organisasi enggak? Terbiasa untuk ikut, maksudnya terbiasa untuk dengan orang banyak, bagaimana memanagenya gitu loh. Itu emang benar-benar diwawancara, emang benar-benar ditanyakan. Jawabannya Mbak Heni apa tuh? Nah, aku dulu pertanyaannya, Heni, gimana kalau ada orang yang tiba-tiba membencimu atau bla bla? Aku cukup jawab, saya tidak bisa mengkontrol banyak orang, tapi saya bisa mengontrol diri saya. Itu aja sih. Oh iya, keren. Kalau saya lolosin tuh. Kita nggak bisa mengkontrol apa yang terjadi di luar diri kita. Nggak bisa. Yang kita bisa kontrol respon kita. Ada orang maki-maki kita, anjing, babi, bangsat dan lain sebagainya karena kita ngalangin dia di lampu merah mobilnya misalnya. Dan saya tegas. Saya tegas dalam arti kalau di sosial media atau di apa, kalau anak itu tuh lebih ke toxic atau mungkin pakai status jelek atau aku mending langsung cut off. Aku tegas untuk ini. Meskipun ini temanku dulu baik atau apa, kalau dia sudah racun menurut saya protek diri saya, tidak menghindari loh ya, karena kita menghindari satu orang, kita akan menemukan kopiannya itu banyak sekali. Satu dua yang KW-nya banyak ya. Iya. Kita memutus satu orang satu nih. Kita membenci dia ya barang percuma karena akan ada bermunculan lagi. Jadi yang benar-benar aku kontrol tuh ya diri aku sendiri. Ini sih. Kamu dilatih berjemur diri nggak? Enggak Kak Sam. Hah? Enggak. Dijemur gitu seharian. Jadi dendeng ya. Iya, enggak, kan itu kan mental ya nggak istilahnya, dia tahan kan nih ya nggak istilahnya gitu. Iya sih, emang waktu kita latihan panas banget itu emang ya nggak push up, maksudnya kan emang kalau kita belum waktunya istirahat ya kita emang terus latihan. Fisik emang bener-bener, dan dari 12 temanku itu emang kebanyakan mereka tuh pencinta olahraga, volley, hiking. Jadi udah kayak anak-anak yang tahan banting. Sudah biasa dengan kegiatan fisik di luar lapangan ya Mbak. Makanya mereka mau mendaftarkan itu mungkin karena ya itu. Saya pikir pertimbangan itu ya. Di Indonesia saya tadi menyinggung di awal pembicaraan kita susah cari kerja. Karena sekarang orang hunter atau headhunter yang mencari orang kerja itu mereka mencek juga sosial medianya, Twitter, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Ada satu aja tentang sara atau pornografi itu nggak akan bisa diterima. Jadi ketika seseorang ingin melamar kerja zaman ini, itu dilihat juga kita di sosmednya, di Facebook, di Instagram. Pernah nggak kita menayangkan atau memposting sebuah komen yang sifatnya sara atau pornografi, misalnya yang negatif ya, atau narkoba. Nah, untuk ini ada nggak sosial medianya diperiksa? Enggak sih. Enggak sejauh itu ya? Enggak sejauh itu. Tapi ya kita tahu diri lah. Kita kan membawa nama baik nih. Meskipun kita tidak menjadi paskibra kalau saya pribadi, contoh kalau saya pribadi ya mungkin ya maaf teman-teman yang kurang setuju atau gimana, tapi ini opini saya. Sosial media, kalau menurut saya paling menyukai dengan orang yang berani menggunakan namanya sendiri. Satu, kalau kita bisa berpikir itu satu branding kita sendiri kan, ya toh. Yang kedua, dengan kita menampilkan nama kita sendiri, sepertinya kita lebih bertanggung jawab dengan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan. Dan aku mikirnya kalau nggak hanya menjadi seorang paskibra atau apa, aku kan seorang ibu nih.
Kalau aku sampai bertutur kata yang jelek atau bagaimana, nanti anakku mau dinikahin anak presiden ya opo ini jejak digital ibunya. Kan yang tak pikirkan kan nggak hanya berhenti di negara, apalagi untuk negara ibaratnya kan nggak sejauh itu, sejauh untuk aku dan keluargaku aja aku mikirnya seperti itu. Putranya berapa Mbak ini? 3. Serius? Serius Mbak? Iya serius Kak. Suami kerja apa suami? Didoain aja kerjanya, semoga usaha. Didoain. Oh, terakhir mendengar punya bukan travel, kendaraan yang membawa usaha Kak, usaha itu armada ya? Iya. Itu prospeknya bagus loh Mbak ini. Iya. Kepalaku juga pusing kok itu. Ngurusin itu? Ya karena yang kerja di rumah tapi kan kadang kayak keuangan kayak apa kan tetap aku yang dari sini yang masih harus kontrol ini kontrol itu kan masih ya itu. Jiwanya aja di Hong Kong tapi pikirannya tetap di mana-mana. Oke, tapi nggak apa-apa, semua sama di Hong Kong semua sama. Makanya ini ya nasihat saya, kalau mau usaha kitanya harus terjun sendiri. Betul. Kalau enggak, habis Henny lama-lama. Betul, Pak. Meskipun orang lain saudara kayak apa kayak mereka punya perhatian, punya pemikiran tidak sama dengan kita punya pemikiran. Betul, setuju. Rambut sama hitam, ya enggak? Pikiran atau hati lain-lain, pasti. Ya. Apalagi masalah duit. Iya. Iya. Masalah. Tapi kalau Henny masalah duit benar-benar, alhamdulillah semoga tetap seperti ini. Maksudnya. Amin. Iya. Amin. Kalau aku masalah duit benar-benar tak gegem gitu loh Kak Novi. Tahu loh? Ngerti. Iya. Bener-bener aku hati-hati banget. Ini seterku bener-bener cakram kalau masalah uang. Iya. Ini apalagi kalau buat untuk cowok untuk say no. Untuk pendengar yang sedang dengerin kita, apa yang dikatakan Mbak ini penting ya. Masalah uang kalau di Indonesia ini kan pasti ada hubungan nih semua pendengar kita dengan entah keluarganya, entah suaminya, entah anaknya. Ya harus berhati-hati gitu. Kita di hari Rabu dengan Pak Riza itu sangat sakit ya masalah uang. Iya betul. Karena aku kadang sering ngomong ke teman-temanku gini, uang itu di Hongkong kita yang kerja, ATM kita yang pegang. Kalau tangan kita nggak memencet itu tombol, uang ini nggak bisa ucuk-ucuk terbang sendiri ke Indonesia. Jadi kalau kamu sukses dan enggak itu tergantung tanganmu itu mau memencet angka ini atau enggak. Terus aku pedoman aku gini. Boleh kita ngasih ke keluarga, boleh. Tapi aku mikir, aku di sini tuh juga puasa loh. Jadi kita puasa tuh kita bareng-bareng. Toh kalau kita dapat, kalau kita jadi apa itu buat bersama, nggak untuk aku sendiri. Dalam arti ya semua di manage sih. Di manage betul. Ya. Di manage dan sesuatu. Ada beberapa waktu lalu saya ditelepon, dikontak lah sama seseorang yang kerja di Hong Kong. Ya masalahnya agak ruwet gitu karena terlalu mudah memberikan, terlalu mudah percaya, udah gitu pada laki-laki lagi ya, dan pada keluarganya laki-laki lagi. Saya bilang Mbak saya nyerah karena apa? Anda udah melakukan hal itu, kalau bisa diikhlaskan aja karena kasusnya kalau perdata ini ada 2 hukum nih, perdata dan pidana. Kalau orang yang berniat menipu kan masuknya pidana. Kalau mau Mbak melapor polisi untuk melakukan bahwa saya sudah ditipu dengan modus peminjaman uang tanpa ada janji. Tapi itu perlu bukti dari WhatsApp-nya, dari segala macamnya. Jumlahnya sih nggak begitu, ya relatif ya 70 jutaan. Tapi bikin pusing, betul Mbak Heni katakan tadi ya. Karena di Hong Kong sendiri bukannya jalan-jalan. Dia bekerja dari pagi sampai malam, makan kadang enggak ya. Kadang makan, kadang enggak, dimarah-marahin. Terus begitu aja seenaknya si Mbak itu. Selamat malam Mbak ya, saya tidak menyebut namanya.
Semoga kedepannya happy karena ini masih muda banget ini anak nih. Ya masih muda banget. Belum 30 ya. Jadi masih goyang lah. Kadang mereka membeli cinta, membeli perhatian sampai lupa dia mencintai dirinya sendiri. Dia nggak berpikir untuk. Nah ini keren nih. Apa dijadikan coach, Mbak? Iya sih, menurutku seperti itu kan, karena mereka itu kadang haus perhatian, tapi dia lupa memperhatikan dirinya sendiri. Daripada uang kita belanjain untuk orang yang belum jelas, mending aku buat perawatan buat diriku sendiri loh. Kalau aku udah 100%. cantik, udah independen nih, ayo siapa nih, come on. Kalau udah viral ya, tapi dikejar-kejar ya. Iya, kayaknya seperti itu sih. Apalagi bekas dari Paskibra. Nah ini dari Paskibra nggak takut hitam? Enggak, aku bukan tipe wanita yang harus perawatan, ya aku suka bersolek, aku tuh suka. Siapa sih cewek yang nggak suka dandan? Tapi aku bukan tipe orang yang suka, yang harus putih, harus itu enggak. Nah dandan ini di Paskibra masuk dalam nomor berapa, Mbak? Urutannya? 17, 18? Maksudnya gimana nih? Ya artinya kan pakai kostum olahraga. Lalu make up itu jadi perhatian atau enggak? Kalau saya referensinya, oke. Karena kalau di percuma kita mau make upan percuma nanti luntur ya. Luntur lah. Iya, jadi yang penting apa? Kita minum air yang banyak, kita sarapan yang kenyang, ibaratnya kita nanti tetap pakai sunblock, ya itu aja. Dan bawa baju ganti. Jadi untuk mulai Paskibra ini udah nggak ada ceritanya yang mau cantik ya. Setelah itu aku bawa baju ganti. Oke. Iya Mbak, jaga kondisi ya. Tadi menyinggung takut ya, Pak Sam, karena di cuaca seperti ini mudah sekali orang drop ya. Tidur mungkin secukupnya. Kita ganggu malam minggu ini, mungkin besok bisa lebih ada waktu untuk istirahat. Dari sisi attitude Mbak ya, psikologis ya, attitude yang psikologis ini kan yang ada di kolbu kita. Orang ini kan ada roh, kemudian ada jasad, ya jasad yang kita dandanin, kita latih buat lari-larian. Tapi di pikiran itu kan kolbu ya, ada akal dan emosi di situ, ada perasaan. Apa yang terbina di sini? Yang menjadi lebih naik level ketika Anda sebelum menjadi Paskibra mungkin levelnya biasa standar. Tapi ketika Anda menjadi Paskibra, bukan saya katakan yang di atas yang lain egonya jadi besar, enggak. Tapi paling tidak ada dong level yang naik. Level yang naik menurutku apa kepercayaan diri atau pengalaman atau lingkaran persahabatan yang bermutu. Ya itu kan naik level, Mbak. Betul, itu lebih ke ya betul yang Kak Novi bilang tadi loh. Ternyata kayak mungkin tanpa aku menjadi salah satu Paskibra, mungkin nggak pernah nih ngejamah yang Wisma Indonesia. Dan sekarang dengan menjadi Paskibra, menjadi Paskibra mungkin setelah ini Pak Konjen akan memasukkan kita, nge-includekan kita ke berbagai acara kan Pak Konjen. Dan bersyukur sekali loh tahun ini Pak Konjen kita sangat baik, Ibu Polisi kita sangat baik, bagus sekali. Dan tahun ini aku bisa masuk menjadi salah satu bagian kecil dari acara yang sangat luar biasa ini. Jadi menurutku ya kayak sebuah blessing gitu aja, blessing. Kesempatan itu ada, tapi tidak akan pernah sama. Ya yang tadi yang Kak Novi katakan, ini make upnya gimana? Ya mungkin semua sesuai waktunya aja. Sekarang waktunya saya bukan bermake up, tapi saya sekarang waktunya ke negara nih. Setelah acara ini nanti kan kita bisa untuk yang lainnya sesuai porsi, menempatkan diri. Iya. Sebagai sebuah batu loncatan supaya lompatannya tinggi ke depan ya, dalam arti lingkaran persahabatannya dan levelnya naik tadi ya. Relasi. Yang pendengar radio nongkrong bareng yang tidak menjadi Paskibra juga bukan berarti tidak naik level. Tinggal kita bagaimana memilah dan memilih. Kan kita cuma punya waktu malam ini nih ya. Lakukan sekarang ini apa yang menjadi prioritas itu kan.
Kalau yang bukan prioritas, kadang-kadang kita hal kecil bikin pusing. Begitu kita 3 tahun kemudian ya itu mah bukan urusan kita misalnya. Iya. Betul. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng 15 menit menjelang jam 11. Wow, luar biasa waktu berlalu. Ya. Ada yang mau ditambahkan Mbak Eni dari, artinya begini, berapa kali lagi latihan? 4 kali ya? Ya, 4-5 kali sampai Agustus. 4 hari Minggu ya? Mungkin ya Kak ya? Ya kurang lebih lah. Ini kan sudah akhir tanggal 22 besok. Ya, katakanlah 4. Katakanlah 4 lah. Oke. Katakanlah 4. Sudah dikasih. Mudah-mudahan. Sudah ada skenario-nya nggak yang dibocorin, Pak? Mau ngapain nanti pada hari H-nya? Maksudnya skenario? Ya nggak ada skenario apa-apa kan Novi. Cuma ngangkat bendera, ya nggak? Baris. Ya, artinya begini. Artinya begini. Agendanya jam 6:30 itu kita kumpul di titik mana. Seperti ini. Kemudian jam 30 jam nanti akan ada di belakang panggung. Ya. Enggak. Agenda seperti itu maksudnya. Agendanya kita harus kumpul dari tanggal 16 jam 2 sore itu kita harus ke KJRI. Kita harus tidur di KJRI. Nginep di situ ya? Nginep. Betul. Kita kan harus gladi bersih nih. Jadi mulai tanggal 16 kita harus bersiap. Jadi memang kita benar-benar takut tentang sakit apa ini untuk Heni ya. Jadi benar-benar nggak bisa jagalah paling tidak ya toh. Untuk apa ya kita apa kata Tuhan, tapi kita benar-benar berusaha ya. Insya Allah ya, semuanya itu nggak lepas dari doa. Iya. Semoga didoain ya teman-teman, semoga lancar. Saya baru tahu tuh sehari sebelumnya tuh nginep di KJRI. Iya. Bukan di Wisma nginepnya. Nggak tahu ya, karena katanya pokoknya ada tempat deh buat kita gitu. Di kos-kosan. Iya, jadi kayak seperti setiap minggu ini kita juga disediain makanan, minuman, snack atau apa, kita difasilitasi seperti itu ya. Nanti kita gladi bersih tanggal 16-nya itu kita harus, karena kan kita harus ada pengukuhan Kak Sam. Pengukuhan, betul. Iya, kita harus ada pengukuhan. Lulus. Jadi emang kita dari awal dikasih tahu yang terpilih pun ini kalau kita juga gereja-gereja nggak lolos juga. Nggak lolos. Iya. Ibaratnya kan seperti itu. Makanya tadi kan Kak Sam bilang nih, dari sekian banyak nih ada nggak orang yang ini? Ya nggak ada, karena kita semua memang kita emang benar-benar yang terbaik ya. Terbaik, kita emang semua terbaik. Krem de la krem ya. Kita nggak ada yang paling keren, nggak ada apa, kita harus sama. Karena kalau kita nggak niat atau nggak baik, kita kan ada penilaian. Penilaiannya waktu latihan kan kita nanti ada penilaian. Jadi waktu pengukuhan itu kan kita kan dinilai lagi. Kalau kita nggak kan nggak dikukuhkan kan berarti kita nggak lolos. Jadi ada kelulusan ya. Iya, ada kelulusan. Jadi nggak ada nih yang paling baik, terbaik. Yang memutuskan bukan Heni, yang memutuskan ya nanti dari pihak KJRI. Termasuk Heni belum tentu yang terbaik juga. Ada komitinya ya. Ada Kak Sam. Selamat malam ya. Saya coba ke yang memberikan saran sebelum kehabisan waktu, atau ikutan chatting di kita, atau kasih komen buat chatting sih. Selamat malam Mbak Esti Rahayu. Lili Hartati, apa kabar? Bunda Reza sedang menyaksikan ya. Selain Mbak Suwani tadi dan banyak lagi. Biasanya mereka ini kalau nggak sempat malam ini itu besok dia dengerin lagi gitu ya. Pendengar kita maksudnya, pendengar Radio Nongkrong Bareng tuh biasanya begitu. Jadi dia ntar malam selesai kerja karena ada hampir jam 11 juga. Ya, selamat malam semua. Kita masih berbincang di waktu yang tinggal tersisa beberapa menit ke depan. Ya, masih lumayan lah untuk berbincang dengan Mbak Heni yang
Selain Paskibra mungkin kayak tahun kemarin nih, ini sibuk untuk jadi MC. Kayak kemarin ketemu Kak Sam itu di acara berbagai gebiar-gebiar setiap 17 Agustus kan mungkin dari berbagai komunitas kan mengadakan gebiar kemerdekaan atau apa. Jadi untuk tahun ini Heni Paskibra, jadi Heni nggak bisa gabung lah mungkin. Mungkin. Karena Paskibra, oke, ngerti. Karena Paskibra, kalau tahun kemarin kan di bulan Agustusnya itu kan pasti ada perlombaan, ada apa, tapi untuk tahun ini kan Heni benar-benar fokus ke Paskibra. Kalau saya ya 17-an balap karung, ya kan. Nggak mau aku balap karung. Mbak, saya kasih tahu ya Mbak, kalau kita belajar lari-lari dari kenyataan, itu saya menang, ya. Aku lomba yang paling nggak mau ada 2. Apa? Balap karung dan lomba makan. Mbak, saya kasih tahu Mbak, kalau lomba makan Kak Sam, ya. Aku nggak mau, Mbak aku Eni, nggak mau merusak usus saya dan lambungku tuh nggak mau. nggak ada urusan lah, pokoknya kamu harus ikut. Bagaimana coba? Jadi ketawa. Iya sih, sukanya maksa sih, suka dipaksa lagi. Saya sedikit menyinggung berapa tahun kemerdekaan Indonesia 2024 ya, kita keluar sedikit dari masalah makan tadi. Peninjauan dilakukan antara lain untuk mengecek kesiapan pelaksanaan upacara peringatan ke-79 di IKN ya. Jadi menurut Presiden Jokowi ya itu saat ini tidak ada masalah berarti. Jadi di Ibu Kota Nusantara ini termasuk bersejarah ya Kak Sam ya. Jadi nggak nih ke Kak Sam ke sana nih? Belum ya? Hampir karena sibuk sama bisnis baru ya, sama acara barunya. Halo Hongkong, halo Jakarta. Iya. Iya, Mbak Heni. Iya. Iya tadi naik level sudah, terus kita juga mengatakan pada teman-teman yang tidak mengikuti Paskibra juga bisa naik level dalam pengertian luas sekali, seluas-luasnya. Nah, sebagai orang Indonesia yang terpilih PMI di Hong Kong, ya, di negara lain kan nggak ada ya, betul ya Mbak Eni? Iya, saya itu kayaknya di Singapura ada deh. Di Singapura ya, untuk tapi PMI ya. Masih satu-satunya yang mengambil dari PMI. Mungkin mengambil dari apa itu? Warga negara, mahasiswa. Profesional mahasiswa, tapi tahun ini Hampir sebenarnya banyak Kasem di beberapa negara juga iya. Artinya dari diaspora. PMI. Iya dari diaspora tapi bukan dari PMI. Dan Hong Kong satu-satunya yang mengambil dari PMI. Tapi untuk tahun depan katanya tuh mulai membuka untuk terbuka. Umum. Ya, jadi kayak aku tuh merasa kayak pelajar kesempatan. Juga mungkin ya. Kesempatan banget. Kalau di Indonesia kan pelajar. Kalau aku tahun depan mungkin secara usia atau mungkin secara waktu atau mungkin kalau tahun depan udah dibuka untuk umum, sainganku lebih banyak nih, kesempatanku lebih kecil nih. Jadi ya ini blessing. Bersyukur tahun ini ya. Ini 12 PNI, ini yang 12 orang PNI semua, Mbak. Iya betul. Oh luar biasa. Sebenarnya kemarin ada sih yang bukan PMI yang masuk dari 45, tapi waktu tes itu salamin satu-satu dong Mbak malam ini. Oke teman-teman, salam untuk teman-teman Paskibra teman-teman aku. Ada Kak Seha, halo Kak Seha, ada Kak Ana, ada Kak Hikmah, ada Kak Cici, ada Kak Afriani, ada Kak Novita, ada Kak Titi, ada Kak Ana, ada Kak Vera, ada siapa lagi ya? Ada lagi. Lupa ini aku. Ada Kak Sera, Heni, terus siapa lagi ya? Masih ada 2. Sampai lupa nama-nama mereka. Oke, untuk teman-temanku semua, salam. Besok ketemu. besok kumpul lagi. Oh iya Kak Risi, Kak Wulandari udah. Risi Wulandari ya, jangan lupa Mbak Seha, Hikmah, Novita, Mbak Ana itu untuk sharing, dengerin kita ya. Mbak Heni hadir malam ini. Dan terus terang Kasem serta saya bangga kita punya pendengar, kita punya PMI bisa jadi Paskibra walaupun bukan di Indonesia,
ya bukan di Indonesia maksud saya, tapi kan mengangkat masyarakat Hong Kong juga mungkin memandangnya ini something. Betul. Gimana Mbak, menurut Mbak ini rasanya? Iya betul, karena untuk waktu untuk upacara kita diberikan undangan untuk mengundang majikan kita, boleh hadir. Nah itu ini salah satu yang luar biasa kan ya. Ya betul sekali Kak Novi. Yeah. Pasti yang nggak bangga, apalagi kalau untuk saya yang mungkin secara pendidikan ya tahulah kita kan sebagai PMI ya toh, dan kita memiliki kesempatan untuk mengibarkan bendera di negara orang ibaratnya ya toh, pakai baju putih, merah di dadaku, Garuda di kepalaku. Ayo. Merah dadaku, Garuda di kepalaku. Ini kalau saya lihat di Indonesia sih udah pastilah, orang di negeri sendiri ya. Kita cinta Indonesia, tapi di luar negeri, this is something different, this is something else, ya Kasem ya, menurut saya nih, menurut perasaan saya bahwa ketika kita mengibarkan bendera merah putih pada HUT kemerdekaan 17 Agustus di negara luar Indonesia, itu sesuatu banget, ya. Selamat ya Mbak Heni. Sekali lagi terima kasih, doain semoga kita semua sehat lancar sampai bertugas di hari H. Malam ini apa Mbak persiapan untuk besok Mbak? Selain kondisi saya sudah mempersiapkan membawa siomay untuk latihan besok. Kita pasti lapar. Mbak Heni masih suka masak nggak sih? Masih, aku tiap minggu pasti bawa jajanan untuk mereka gitu sih. Ditanya nggak hobinya apa waktu? Ya pasti ditanya sukanya apa, hobinya apa gitu. Saya gabung di organisasi enggak gitu. Ya seperti itu sih. Ya sedikit-sedikit menawarkan diri, Ibu nanti kalau ada baking class ya Bu ya, ajak-ajak ini gitu. Ini relasi lah. Iya harus pintar ya Kasem ya. Iya relasi. Tuh tanya urusan begitu Kasem tuh yang jago tuh. Iya. Bagaimana kita cari relasi? Iya. Iya Kak Sam ya, kita kasih tahu kita bisa kayak ini. Aku malam ini juga cari relasi loh Kak Sam. Ketika aku ini punya warung pentol atau apa, Kak Sam sini liput Heni, ayo viralin Heni lah, ini bisa cari relasi. Iya kan? Aku tak buru hari ini. Saya bergaul juga ya di Indonesia. Saya coba petakan pergaulan saya. Ada yang sangat sorry to say, maaf. Narrow minded, pikirannya sempit banget, egonya gede, pikirannya dia persaingan, dirinya hebat gitu loh, ya. Padahal kalau dia keluar dari kandang, ya, itu dia bukan apa-apa. Tapi ada yang lain seperti Mbak Ani katakan, ya, saya membuka diri gitu, saya mengatakan, ayo, saya ini seorang yang bisa masak, saya bisa apa, ayo bergaul dengan saya, dan saya tidak keberatan bergaul dengan. Ya ini rata-rata pendengar kita seperti itu. Ya Mbak Heni mungkin di penghujung silakan menyampaikan sesuatu, apa itu pesan, apa itu quotes, kata bijak, apapun yang mau dikatakan di nongkrong bareng ini pada teman-teman kita. Monggo Mbak. Oke, quotesnya tetap jaga kesehatan jiwa dan raga, itu aja deh. Itu saya lebih penting deh kayaknya. Jaga kesehatan jiwa dan raga. Iya, jiwa dan raga. Jiwa dan raga kita emang benar-benar harus sehat secara mental. Karena kalau mental kita tuh sudah oleng, mau kamu punya duit atau apa itu semua berantakan. Gitu loh. Ya, jangan terlalu pelit untuk dirimu ya, dan kita emang harus benar-benar bisa berkata no untuk everything. No untuk diri sendiri, ya kadang no untuk orang lain. Ya itu jiwa dan raga, mental kita harus sehat. Sehatkan mental kita dulu, cintai diri kita dulu sebelum mencintai orang lain. Wah, udah cinta belum sama diri sendiri, Mbak? Aku cinta banget, aku semakin cinta pada diriku sendiri. Jangan jadi narsis aja. Aku jadi narsis, kadang aku bikin apa, aku tak tambah pintar, aku tambah cinta daripada diriku gitu. Iya deh kalau begitu.
Iya, pendengar radio nongkrong bareng, kita masih pengen ngobrol ya Kapten ya, tapi waktu sudah memisah, sudah mempertemukan kita pada akhir acara. Mbak ini radio nongkrong bareng dalam hal ini Kasem dan Kanopi bangga, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengucapkan semoga sukses apapun langkah ke depan selain Paskibra ya. Amin, amin. Paskibra itu kan sebuah momen, tapi yang penting setelah itu apa? Iya. Ya. Setelah Paskibra pun kita masih kerja, kita tetap masih harus berusaha ya toh. Paskibra iya. Iya. Terima kasih Mbak Eni, selamat malam. Terima kasih Kak Novi, teman-teman semua, Kak Sam. Selamat istirahat. Oke, happy weekend, selamat bermalam minggu, oke teman-teman ya. Iya, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dadah. Ya, baik. Kansen, kalau Paskibra umur 50-an ada nanti, kita bikin. Yang ikut tuh Mbak Ipung, ya. Mbak Ipung selamat malam. Ya, typo. yang umur gocap itu kita kumpulin barisin, nggak ada yang bener. Semakin nggak bener itu baris, kita kasih hadiah. Ya, makin berantakan. Iya, terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak Kasem, ya, terima kasih banyak Eni Hardia tadi dan yang sudah ikutan komen di Facebook kita. Orang bijak mengatakan tolak apapun yang membuat dirimu lemah secara fisik, intelektual, dan spiritual. Pepes ikan sambal terasikan, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye. Oke, para teman-teman semua, ya cuaca makin lama makin panas. Jadi siap-siaplah minuman untuk besok ya, jangan sampai kepanasan dan lelah ya, dan jangan lupa di like dan di subscribe ya page-nya Radio Nongkrong Bareng ya. Oke, ini sebuah lagu Raja untuk teman-teman semua. Selamat malam, selamat istirahat. Dah.